Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan harian melalui Almanak HKBP yang diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu di dunia ini kita hidup harus memiliki tujuan. Jika memang kita memiliki tujuan dalam kehidupan, kita akan lebih mengantisipasi kegagalan dan kita akan lebih mudah untuk meraih keberhasilan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki tujuan hidup, ia akan memiliki ketika dia menghadapi sebuah persoalan, ketika plan A yang sudah dia rencanakan tidak berhasil, maka dia secara otomatis langsung bergerak dengan plan B atau plan yang kedua. Itu menunjukkan Bapak Ibu, itu mengarahkan kita, hidup kita ini harus memiliki tujuan. Dan tujuan itu tentu harus memiliki dasar juga. Sama seperti firman Tuhan yang ada pada kita pada hari ini, itu mengingatkan kita. Sebelum Yesus menyatakan dalam pengajarannya, teringat tentang dua macam dasar. Dia mengajar tentang bagaimana hal tentang pengajaran yang sesat. Tentu dalam kehidupan kita ini ada banyak ajaran sesat. Ada banyak hal-hal yang akan mengganggu kita, menghalangi kita untuk mencapai garis finish yang sudah kita tentukan dan yang sudah kita rancangkan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jadilah bijaksana. Banyak tokoh Alkitab yang betul-betul bisa memahami kehidupan yang berdasar dengan kebijaksanaan. Kita boleh lihat Bapak Ibu, orang yang hidup dengan kebijaksanaan, orang yang hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ketika dia menjalani kehidupannya, tentu dia akan berjalan lurus, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Akan tetapi ketika seseorang hidupnya tidak dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan, ia akan terombang-ambing seperti kapal di tengah lautan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya membaca firman Tuhan bagi kita hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, mendirikan sebuah rumah, kita teringat tentang ilustrasi yang mengatakan, bangunlah rumahmu di atas sebuah batu. Jangan membangun rumah di atas pasir, karena jika air datang, maka rumah itu akan hancur. Karena air yang datang itu menghancurkan dasar dari rumah itu. Tapi ketika rumah itu dibangun di atas dasar yang kokoh, maka badai sekencang apapun dalam kehidupan kita ini, tentu rumah itu akan tetap berdiri dengan tegak. Jadi Bapak Ibu, iman kita juga demikian. Jika kita memiliki dasar iman yang kokoh, maka secara otomatis apapun persoalan dalam kehidupan kita, karena kita sudah komit dengan tujuan kehidupan kita, kita sudah kuat dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang menyatakan ia tidak akan pernah meninggalkan setiap umat yang berserah kepadanya, maka kita akan menjadi pribadi yang berbuah dalam kehidupan kita. Sama halnya Bapak Ibu dalam satu hari ini. Ketika kita akan menjalani perjalanan kehidupan kita, mulai dari pagi hari sampai kepada malam hari, tentu itu adalah perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Akan ada banyak problem yang kita hadapi, akan ada banyak tantangan yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Akan tetapi bagaimana caranya kita hadir menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat, menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita, menyelesaikan setiap tantangan yang kita hadapi itu tidak lari dari apa yang Tuhan kehendaki atas hidupmu. Orang yang berhikmat tentu harus pelan, ikon manat ibana dinalaho patu pahon
akan nanaing pinatupana di tonga-tonga ni ngoluna. Sialani amang inang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk ingat dasar dari iman Kristen adalah senantiasa berserah kepada Tuhan, agar itu yang menjadi dasar kita untuk melawan segala kenikmatan dunia ini. Berhati-hatilah dan tetap kuat dalam iman kepada Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.